Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yaitu klasifikasi hukum yang akan dijabarkan oleh 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Wahdini Anissa Putri Z. Yang kedua ada Nahla Zamharira. Yang ketiga ada Atifah Ayu Nurjana. Yang keempat ada Eviani Agus Setiawati. Dan yang kelima ada Hakia Amanda Putri. Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Untuk dapat mengetahui pembagian sistem hukum mempunyai beberapa kriteria, yakni 1. Menurut sumbernya, terbagi menjadi hukum formal dan hukum material. Hukum formal terdiri dari hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan doktrin hukum. Hukum material terdiri dari filosofis, sosiologis, dan historis. Kemudian menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan contohnya KUH pidana dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan contohnya hak cipta. 3. Menurut tempat berlakunya hukum dibedakan sebagai berikut. A. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. B. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan atau antara organisasi atau lembaga internasional. C. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain atau negara asing. D. Hukum gereja atau kanonik, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik Roma berlaku untuk anggotanya. E. Hukum Islam, yaitu hukum yang berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam. 4. Menurut waktu berlakunya, hukum dibagi dalam A. Ius constitutum atau ius positum atau ius operatum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu sekarang dalam suatu masyarakat di wilayah tertentu. B. Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku untuk waktu yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan. C. Hukum asasi atau kodrat, yaitu hukum yang berlaku dimanapun dan kapanpun, tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat. Hukum asasi ini berlaku untuk semua bangsa dan bersifat abadi. Menurut fungsinya atau cara mempertahankannya, hukum dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada hukum material, yaitu menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum material menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan, atau sesuatu perbuatan. Yang kedua ada hukum formal, yaitu sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum. Menurut sifatnya, hukum dibedakan menjadi 2, yaitu hukum imperatif dan hukum fakultatif. Yang pertama, hukum imperatif atau hukum yang memaksa, yaitu peraturan atau norma hukum yang dalam keadaan konkret dia tidak dapat dikesampingkan oleh pihak yang bersengketa atau harus ditaati secara mutlak dan secara penuh. Misalnya, setiap perjanjian harus memenuhi ketentuan pasal 1320 BW tentang syarat-syarat sah perjanjian. Kemudian yang kedua, itu ada hukum fakultatif atau hukum perlengkapan atau hukum yang bersifat mengatur, yaitu peraturan atau norma hukum yang dalam keadaan konkret ia dapat dikesampingkan oleh pihak yang mengadakan perjanjian. Seperti bentuk perjanjian boleh tertulis atau tidak tertulis, boleh dilakukan atau dibuat di hadapan notaris atau di bawah tanda tangan.